Dan kami pun kemudian dulur akhirnya menyesal harus menggunakan serendi dan rodiamin di sana. Kenapa tidak semuanya kita gunakan serendi dan nugrasnya? Karena rodiaminnya ternyata tidak bisa membereskan masalah gulma sampai tuntas. Sementara nugrasnya ini benar-benar bersih menurut kami. Assalamualaikum sedulur. Ternyata setelah 10 hari kita dari waktu penyemprotan herbisida kemarin, ada perbedaan yang begitu menonjol. Ada perubahan yang signifikan terlihat di sini. Nah, mari kita coba dekatkan biar sedulur bisa perhatikan lebih jelas. Nah, di sini sudah kita tandai dia. Setelah 10 hari atau tepatnya hari ini usia padi ini sudah 19 AST, kondisi gulmanya dulur perhatikan kembali menghijau. Nah, ini kembali menghijau sementara kemarin 4 harinya ketika kita review 4 hari setelah penyemprotan mulai memati dengan baik. Kondisi kematian gulma kemarin cukup baik sekali dan ini sempat turun hujan, maka gulma-gulmanya kembali seperti ini banyak sekali. Dan kondisi gulma yang seperti ini terjadi pada areal penyemprotan serendi dan rodiamin kita. Nah, ini adalah kondisi terkini setelah 10 hari penyemprotan herbisida, serendi, dan rodiamin. Dengan serendinya 1 saset kita gunakan untuk 4 tangki penyemprotan, kemudian rodiaminnya kita berikan 2 tutup botolnya. Kondisinya seperti ini, perhatikan sendiri. Ini tidak tipu-tipu, ini tidak mengada-ngada. Untuk kondisi yang mati pun sebenarnya ada dan bagus. Untuk tanaman padi juga tidak terlihat stres. Hanya saja gulma-gulma jenis ini masih banyak yang tersisa. Nah, akan berbeda jauh dengan penyemprotan serendi tunggal yang di atas sana. Itu serendi tunggal kondisinya jauh lebih baik dari serendi dan rodiamin. Begitu pula jauh lebih baik serendi dan nugras yang sudah kita tancapkan bendera di sana itu. Untuk kondisi serendi plus nugrasnya jauh lebih baik dan bahkan bisa tergolong hampir sempurna. Nanti kita cek ke sana. Namun sedulur perlu ketahui juga kondisi kematian gulma yang seperti ini bukan mutlak kesalahan daripada herbisidanya. Ada beberapa alasan. Pertama, kemarin ketika kita lakukan penyemprotan, ini kondisinya relatif lebih kering, tidak macak-macak. Kemudian yang kedua, kondisi angin pada saat melakukan penyemprotan juga tergolong kencang. Mungkin saja ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak tersentuh langsung oleh herbisidanya, terutama herbisida rodiamin. Karena herbisida rodiamin itu adalah herbisida kontak. Dia akan mampu membunuh gulmanya ketika penyemprotan yang kita lakukan itu bisa mengenai sasarannya. Sementara ketika kemarin kita lakukan penyemprotan, angin kencang luar biasa sekali. Dan sedulur, kita cek ke lokasi penyemprotan kita menggunakan herbisida, serendi, dan nugrasnya di sana. Ayo ke sana saja. Dan oke dulur, kita sudah sampai di lokasi penyemprotan herbisida, serendi, dan nugrasnya. Di sini sedulur bisa perhatikan gulmanya relatif lebih bersih, jauh lebih bersih dari yang di sana. Nah, ini kondisinya dulur perhatikan lebih dekat, kami tunjukkan. Rata-rata dulur memang seperti ini kondisi kematiannya. Ini luar biasa sekali. Dan perhatikan bahkan yang di sana gulma jenis itu saja bisa mati dia. Nah, ini luar biasa. Dan kami pun kemudian dulur akhirnya menyesal harus menggunakan serendi dan rodiamin di sana. Kenapa tidak semuanya kita gunakan serendi dan nugrasnya? Seandainya saja kami tahu kondisi kematiannya bisa seperti ini, bahkan pada kondisi yang relatif lebih kering kemarin, itu udah jadi penyesalan juga, tidak masalah. Intinya di sini kita sudah mencoba dan sudah membuktikan sendiri semuanya.
Nah, sedulur, bagaimana dengan sedulur? Apakah ada yang mengalami hal seperti ini atau pernah mencoba melakukan penyemprotan Serendi dan Nugras serta membandingkan dengan penyemprotan Serendi dan Rodiamin dan Serendi tunggal seperti di atas sana? Silahkan sedulur berikan komentarnya, biar sama-sama kita tertawa bareng-bareng, biar sama-sama kita sedih bareng-bareng karena Rodiaminnya ternyata tidak bisa membereskan masalah gulma sampai tuntas. Sementara Nugrasnya ini benar-benar bersih menurut kami, benar-benar menjadi recommended untuk pengendalian gulmanya. Maka baik dulur, dari kejadian ini kami ingin menyimpulkan beberapa hal, antara lain ketika dulur ingin mengendalikan gulma pada tanaman padinya yang masih berusia 15 HST ke bawah, sebaiknya jika dulur ingin mendapatkan hasil yang sebersih ini, tentunya pergunakan herbisida Serendi plus Nugrasnya seperti yang kami lakukan percobaan di sini. Gunakan saja 1 saset Serendi untuk 4 tangki penyemprotan dan ditambahkan dengan Nugras 2 tutup botol saja sudah memadai. Namun untuk kondisi gulma yang parah seperti di sawah kami kemarin, serta keadaannya tidak mendukung, artinya kondisi airnya lebih kering, Serendi dan Rodiamin tidak bisa membantu banyak, sekalipun mungkin menurut kami 60%-nya terkendali, sisanya masih bisa hidup dengan baik si gulmanya. Dan satu lagi tambahannya, untuk kondisi penggunaan herbisida Serendi, apakah dicampurkan dengan Nugras atau dicampurkan dengan Rodiamin, sebaiknya kondisi airnya itu macak-macak atau kurang lebih seperti ini dulur, ini bisa. Nah, kondisi kami kemarin itu memang jauh lebih kering karena memang ketiadaan air serta kami lakukan penyemprotan di tengah angin yang terlalu kencang juga. Maka untuk penyemprotannya perhatikan juga kondisi airnya, jangan terburu-buru, jangan dipaksakan ketika kering karena efeknya seperti yang kita perhatikan di dekat bendera itu tadi, tidak baik juga. Maka oleh karenanya dulur, karena ada kondisi gulma yang masih bertahan di bahagian sana, ini nanti kita coba lakukan penggunaan ulang herbisida Serendi dan Nugras di bahagian sana dengan dosis maksimal, serta percobaan tersebut untuk menjawab apakah tanaman padi kita akan mengalami stres karena penggunaan Serendi dan Nugras ataupun tidak. Nanti kita uji saja menggunakan 1 tangki penyemprotan saja di bahagian sana, dan sisanya nanti yang mungkin tidak tercover oleh penyemprotan kita akan kita lakukan proses pencabutan gulma secara manual saja oleh sahabat-sahabat kita di sini. Dan dulur, untuk video ini mungkin kita sudahi saja. Namun sekali lagi di sini kami sampaikan, apapun hasil yang kami dapatkan tadi itu tidak sepenuhnya kesalahan mutlak dari herbisidanya, karena seminimalnya ada 2 faktor yang menentukan atau mendukung kurang efektifnya herbisida yang kita gunakan. Pertama karena kering, yang kedua angin kencang juga kemarin. Maka tidak sepenuhnya kesalahan dari herbisidanya, dan sekalipun mungkin herbisidanya juga seperti itu, bisa saja kondisi gulma yang ditinggalkan tidak seperti yang terlihat tadi. Baik dulur, terima kasih atas perhatiannya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, semoga sampai ke pihak Nufarm Indonesia agar mereka bisa memperbaiki apa yang telah salah dari kami lakukan, serta bisa kembali memperbaiki apapun yang menjadi kekurangan dari herbisida mereka. Baik, salam satu lumpur, kita jumpa lagi pada video kami selanjutnya. Kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.